Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhad Hamzah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus mengenai perbedaan antara praktik medis modern dan keyakinan agama menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kasus ini menceritakan tentang seorang dokter yang membuka praktik di sebuah desa religius. Dokter tersebut ingin memberikan pengobatan terbaik kepada pasiennya melalui metode medis modern seperti vaksinasi dan terapi berbasis ilmiah. Namun beberapa pasien menolak pengobatan tersebut karena menganggap bahwa keyakinan agama mereka lebih mengutamakan doa dan pengobatan tradisional. Salah satu pasien bahkan beranggapan bahwa penggunaan pengobatan modern menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Di sisi lain, dokter merasa bingung karena ia ingin membantu pasien dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya, tetapi tetap harus menghormati keyakinan masyarakat setempat. Dari kasus ini muncul pertanyaan penting, yaitu bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembati perbedaan antara ilmu medis dan juga keyakinan agama. Yang pertama, saya akan membahas dari sisi ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas hakikat atau esensi dari suatu objek. Dalam kasus ini, objek yang dibahas adalah kesehatan, pengobatan, dan keyakinan manusia terhadap proses penyembuhan. Secara ontologis, ilmu kedokteran memandang penyakit sebagai kondisi biologis yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diobati melalui metode ilmiah. Pengobatan modern didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan bukti medis yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien. Sedangkan dalam perspektif keyakinan agama, kesehatan dan kesembuhan tidak hanya dipandang dari sisi fisik, tetapi juga spiritual. Bahwa banyak masyarakat percaya bahwa doa, tawakal, dan pendekatan religius memiliki pengaruh besar terhadap proses penyembuhan seseorang. Dari sini terlihat bahwa ilmu medis dan agama sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia memperoleh kesehatan dan keselamatan. Perbedaannya terletak pada cara pandang dan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas dari sisi epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas sumber pengetahuan, metode memperoleh kebenaran, dan validasi ilmu. Dalam ilmu kedokteran, pengetahuan diperoleh melalui penelitian ilmiah, observasi, uji laboratorium, dan pengalaman medis. Kebenaran dalam dunia medis harus dapat dibuktikan melalui data dan fakta yang dapat diuji secara ilmiah. Sementara itu, dalam agama, sumber pengetahuan diperoleh melalui wahyu, kitab suci, ajaran agama, dan keyakinan spiritual. Bagi masyarakat religius, kebenaran tidak hanya berasal dari bukti ilmiah, tetapi juga dari keimanan kepada Tuhan. Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa kedua sumber pengetahuan ini tidak harus saling bertentangan. Ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan berdampingan selama digunakan untuk kebaikan manusia. Sebagai contoh, dalam Islam terdapat ajaran untuk menjaga kesehatan dan berobat ketika sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk mencari pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha medis dan doa dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya dapat dilihat pada masa pandemi COVID-19. Pada saat itu banyak masyarakat menolak vaksin karena dipengaruhi informasi yang belum tentu benar serta alasan keyakinan tertentu. Padahal vaksin dibuat melalui penelitian panjang dan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain terdapat tokoh agama yang mendukung vaksinasi karena dianggap sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga kehidupan manusia. Dari sini terlihat bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu mempunyai tujuan yang sama, dapat saling mendukung apabila dipahami dengan baik. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan saat ini juga membantu manusia menangani berbagai penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sikap
terbuka terhadap ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Karena itu dokter tidak hanya perlu memberikan penjelasan ilmiah, tetapi juga perlu memahami kondisi sosial dan keyakinan pasien agar komunikasi berjalan lebih baik. Selanjutnya dari sisi aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dalam kasus ini, etika memiliki peran yang sangat penting. Dokter memiliki tanggung jawab moral untuk membantu pasien berdasarkan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Namun dokter juga harus menghormati hak dan keyakinan pasien. Di sisi lain, pasien juga perlu terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan demi menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Pendekatan yang baik adalah membangun komunikasi yang bijak dan saling menghormati. Dokter tidak boleh memaksakan kehendak, sedangkan masyarakat juga sebaiknya tidak langsung menolak ilmu medis tanpa memahami manfaatnya. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk memberikan manfaat bagi manusia, bukan menciptakan konflik. Oleh karena itu, kerjasama antara ilmu medis dan juga ilmu atau nilai agama sangat penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu itu membantu menjembati perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari sisi ontologi, ilmu medis dan agama sama-sama bertujuan membantu manusia mencapai kesehatan. Dari sisi epistemologi, keduanya memiliki sumber pengetahuan yang berbeda, tetapi dapat saling memahami, melengkapi. Sedangkan dari sisi aksiologi, etika dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan medis. Dengan adanya komunikasi, saling menghormati, dan pemahaman yang baik, ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.